Dewan pemimpin yang tepat. Bersama Guntur Purnama kita maju, Bahe siap menyongsong Majalengka satu. Keadilan untuk semua, hadir bersama kita satu. Baik, mohon disimak karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan. Sektor perdagangan di Kabupaten Majalengka secara umum adalah perdagangan tradisional. Jumlah pasar desa di Kabupaten Majalengka ada sebanyak 39 pasar. Kecamatan dengan jumlah pasar tradisional terbanyak adalah Kecamatan Lemah Sugih, yaitu sebanyak 7 pasar, dan Kecamatan Kertajati sebanyak 5 pasar. Sedangkan pasar Pemda di Kabupaten Majalengka sebanyak 5 pasar yang terletak di Kecamatan Talaga, Cigasong, Kadipaten, Jati 7, dan Sumberjaya. Mohon tenang. Jumlah pasar swalayan atau toserba sebanyak 8 unit dan minimarket sebanyak 113 unit. Pasar tradisional sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan daya saingnya, terutama dibandingkan dengan pasar modern atau e-commerce. Pertanyaannya, di tengah maraknya toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Majalengka, bagaimana komitmen pasangan calon terhadap pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 2022 tentang perlindungan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan? Baik, kita akan pastikan dulu untuk waktunya. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit dimulai dari ketika Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasangan HD tentu akan melindungi pasar tradisional karena posisinya masyarakat di kita kulturnya adalah tradisional. Ya, banyak pasar-pasar yang terbengkalai di Kabupaten Majalengka. Mohon tenang. Tentu kami memiliki program revitalisasi pasar, di mana pemerintah akan membangun pasar agar apa? Agar para pedagang tidak keberatan, tidak menjadi beban untuk apa? Untuk mencari keuntungan di sana. Kalau misalkan kita menggunakan revitalisasi pasar, pemerintah akan membangun dan juga di situ akan menjadi lebih rendah ya beban para penjual yang ada di pasar. Makanya kami pemerintah akan membangun pasar dan juga kami di sini ya akan melindungi para pedagang, di mana pasar-pasar kita masyarakat akan menggunakan retribusi untuk bisa membangun, di mana mereka bisa berdagang dengan menggunakan modal yang sangat rendah. Jadi kita juga akan referendum memberhentikan moratorium akan memberhentikan sementara ya pendirian bisnis retail, di mana retail ini bisa mengganggu pedagang-pedagang atau mengancam pedagang-pedagang. Mohon untuk tetap tenang. Jadi kita akan melindungi usaha-usaha kecil, ya. Kita akan melindungi usaha. Mohon izin Bapak, waktu sudah habis. Baik. Dipersilakan untuk memberikan tanggapan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Sebentar Bapak. Kita pastikan dulu timernya. Waktu 1 menit. Sebentar. Dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melindungi pasar-pasar tradisional dari gempuran pasar-pasar modern. Kalau saya tadi perhatikan jawabannya sangat jauh sekali. Tenang. Bagi saya, Bapak, tenang. Bagi saya, bagaimana caranya melindungi pasar kecil adalah kita tingkatkan level mereka sehingga produk mereka bisa diterima lebih baik dengan masyarakat.
Tenang, tenang, boleh Kita tenang lagi. berikan pelatihan ke pasar-pasar tradisional, bagaimana memanage keuangannya, bagaimana meningkatkan produknya, sehingga produk mereka itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Tenang dulu. Dengan cara begitu, pasar tradisional tidak akan tersisihkan walaupun ada pasar modern. Mohon Gitu. tenang. Baik. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan respon dari tanggapan. Waktu Bapak 2 menit sebentar. Waktu 2 menit dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih paslon nomor 2. Tadi kan saya sudah menjelaskan moratorium. Artinya apa? Artinya kita akan melindungi pedagang-pedagang pasar tradisional. Di mana kita ketahui swalayan retail ini sudah merajalela di Majalengka. Hah? Nah, kami di sini akan memberhentikan sementara untuk izin-izin swalayan, pendirian swalayan yang sifatnya retail, di mana itu bisa mengancam pedagang-pedagang tradisional, pedagang-pedagang kecil, UMKM kecil. Jadi tadi saya sudah bilang, kita cara melindunginya bagaimana? Kita revitalisasi pasar-pasar, ya. Pemerintah daerah, di mana sekarang kita bisa ketahui pasar-pasar di Majalengka, ya banyak yang harus dibangun oleh pemerintah Majalengka. Tenang Bapak-Bapak sekalian, mohon tenang. Selamatkan pasar tradisional dengan apa? Dengan moratorium. Kita akan melakukan Mohon moratorium. tenang. Mungkin yang telah ada juga kita akan kaji kembali. Itu sudah sesuai SOP atau tidak? Dari jaraknya sudah sesuai Perda atau tidak? Dari segi jaraknya, dari segi Mohon tenang Bapak-Bapak posisinya sekalian. seperti itu, ya. Kita akan revitalisasi pasar dan juga moratorium. Agar apa? Agar kita bisa melindungi, ya, pedagang-pedagang kecil, ya. Dan juga Mohon tenang, apa? Bapak. Adanya perlindungan bagi UMKM. Seperti apa? Kita beli dan bela. Beli apa? Beli produknya, bela apa? Menggunakan Perda. Kita akan menggunakan Perda agar masyarakat kecil bisa dibela. Terima kasih. Pertanyaannya, langkah apa yang akan pasangan calon lakukan untuk meningkatkan jumlah destinasi wisata dan kunjungan wisata ke Kabupaten Majalengka? Baik Bapak silakan menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Baik. Pariwisata itu sangat penting. 20 tahun saya di Jepang, bagaimana Mohon tenang, kembali tenang Bapak-Bapak. bagaimana Jepang yang maju secara industri, tapi Jepang juga menjadikan pariwisatanya suatu industri yang menghasilkan devisa. Ini sangat penting. Saya diskusi dengan beberapa pelaku seni dan budaya di Majalengka. Bagaimana kita nanti sinergikan ini, kita bikin klaster-klaster seni dan budaya di Majalengka, sinergikan dengan wisata alam, sehingga kita bisa jual. Kita bisa jual ke wisatawan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa bulan yang lalu, saya pun sudah coba koneksikan. Saya jual wisata alam dan wisata budaya Majalengka ke rekan-rekan saya di Jepang. Artinya apa? Ini potensi Majalengka sangat luar biasa. Kita punya bandara, Mohon untuk tetap kita tenang. punya bandara yang harus kita manfaatkan. Kita datangkan wisata dari luar, kita jual wisata kita, seni, budaya, dan alamnya juga. Kita tingkatkan, kita perbaiki mereka, infrastrukturnya, sistem pelatihannya, kita perbaiki semuanya. Sehingga pariwisata alam, seni dan budaya kita bisa jual baik tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Masih Masih ada Bapak? Mau yang dimanfaatkan? Baik, cukup Bapak. Waktu kita akan riset terlebih dahulu. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 Kami untuk persilahkan berbicara. untuk Bapak Dena menanggapi jawaban tadi.
Ya, destinasi wisata di Majalengka itu semua yang dimiliki oleh desa. Yang memiliki adalah desa dan TNGC, ya, dan TNGC. Saya mau bertanya, bagaimana strateginya Bapak itu agar bisa menjadi PAD kita dan juga bisa menjadi ada ajas manfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, tolong dijelaskan dan bagaimana ya masyarakat bisa mendapat manfaat dari adanya keberadaan destinasi wisata. Ya, Mohon terima tenang kasih. Bapak. Masih ada waktu Pak Dena, barangkali mau dimanfaatkan? Sudah cukup? Operator, oke. Silakan Bapak untuk memberikan respon. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Iya, saya lihat objek wisata di Majalengka itu tidak seluruhnya milik desa. Ada kerjasama dengan TNGC, ada milik pribadi, ada kerjasama dengan Pemda. Tadi pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan itu semua Mohon tenang Bapak. sehingga asas manfaatnya buat Majalengka dan masyarakat Majalengka terasa. Tadi saya bilang, beberapa bulan yang lalu saya coba datangkan rekan saya dari Japan Airlines. Mereka mencoba mengambil objek wisata, memvideokan dan menjualnya ke Jepang. Beberapa minggu yang lalu juga saya coba datangkan rekan-rekan saya dari Kikuyo juga, yang mereka tertarik dengan budaya seni di Majalengka. Artinya apa? Kita sinergikan nih objek wisata, potensi wisata di Majalengka, wisata seni, wisata budaya, dan wisata alam. Kita manage sebaik-baiknya sehingga bisa menjual baik tingkat internasional ataupun nasional. Kita manfaatkan bandara BIJB. Dengan adanya bandara BIJB itu anugerah buat Majalengka. Mohon Tapi kita tenang. harus berpikir bagaimana meningkatkan peran BIJB ini, ya dengan cara mendatangkan wisatawan internasional salah satunya. Wisatawan lokal kita genjot juga, kita perbaiki semua objek wisatanya seperti itu. Terus infrastruktur ini yang paling penting juga ya. Infrastruktur menuju akses wisata itu nanti kita perhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak. Masih ada waktu. Bapak Koko Mau dimanfaatkan? Cukup? Sudah cukup. Baik, kita reset waktunya. Kita reset waktunya. Kita akan berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Akan diberikan waktu 2 menit, dipersilakan Bapak. Waktu akan dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Hari ini karena kaitan dengan masalah hukum, saya ingin bertanya kepada pasangan 02. Mohon maaf. Ya, Mohon tenang, mohon tenang. tuntutan masyarakat hari ini tidak bisa dihindarkan. Bagaimana kita harus bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah sebuah keniscayaan ke depan. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada pasangan 02, apa strategi dan kiat Bapak untuk mewujudkan tuntutan masyarakat hari ini dan untuk ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu Bapak? Cukup? Atau mau dilanjutkan Bapak? Cukup. Kita akan reset dulu waktunya. Kita akan reset dulu waktunya. Operator. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Pernahkah kita mendengar sebuah program unggulan awal Presiden Jokowi tentang revolusi mental? Pernah kan Pak Eman saat itu? Definisi yang lebih luas, bagaimana secara totalitas bangun model kepribadian, baik secara manusia secara utuh, dalam konteks yang lebih spesifik adalah penyelenggara pemerintah. Semua penyelenggara pemerintah harus bebas dari kepentingan-kepentingan, baik KKN, korupsi, dan gerak PKK. Mohon tenang, tenang.
Undang-Undang nomor 1920 yang diubah menjadi 2021 mengatakan bahwa pengertian gratifikasi adalah pemberian sesuatu kepada seseorang, baik berbentuk fee, berbentuk hadiah, berbentuk benda atau souvenir. Itu sudah gratifikasi, Pak. Pertanyaan saya, sejauh mana pengetahuan Bapak sebagai birokrasi tentang peragaan antara pengusaha dengan birokrasi dalam tata kelola pemerintah? Mohon tenang. Konsistensi menjadi penting. Harus kita jawab di sini. Karena kejujuran adalah segala-galanya. Hukum adalah buat semuanya. Hukum buat bukan seseorang, tetapi hukum adalah pelindung buat semuanya. Keadilan adalah segala-galanya. Makanya menurut saya, kita setuju bahwa pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang mendefinisikan bagaimana revolusi mental. Waktu habis. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih pasangan 02. Nampaknya jawaban dengan pertanyaan itu tidak nyambung, Pak. Mohon tenang. Tenang. Ini menyangkut masalah kebijakan, Pak. Kiat Bapak dan strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ketika tuntutan masyarakat hari ini meminta kepada kita sebagai pemerintah ke depan agar bisa menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih. Itu harus ada strategi kebijakan yang akan Bapak lakukan. Berarti apa yang akan dibuat? Ya, karena bagaimanapun masyarakat menanti tidak sedikit akibat kita membiarkan korupsi, kualitas bangunan tidak berkuat, kualitas program tidak jadi hebat. Karena waktu itu strateginya, Pak. Terima kasih. Waktu habis. Waktu habis, Bapak. Silakan untuk memberikan respon dari tanggapan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Jadi kalau memahami esensi dan program revolusi mental itu adalah mencoba merubah mentalitas, kinerja, sikap, akhlak karimah seseorang, ya Pak ya. Nah ini, jadi Mohon tenang. itu, maaf, ya. Itu merupakan langkah upaya bagaimana seseorang dirubah secara mentalitas. Itu langkah, Pak. Ya. Langkah lain tentu upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh pembina kepegawaian, termasuk oleh umpamanya selevel eselon 2A, itu bisa menjadi bahan binaan kepada bawahan. Jadi langkahnya makro, Pak. Makro, bagaimana merubah mentalitas melalui program revolusi mental. Ya itu. Tenang. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, kita reset waktunya.